Kang Abe Channel, kita akan berbincang-bincang tentang bisnis, ya. Jadi kali ini saya mengundang tamu istimewa untuk kita cari tahu tentang bagaimana beliau bisa menjalankan bisnis di masa-masa sulit. Jadi seperti kita ketahui bahwa kita udah 1 tahun lebih ya menghadapi pandemi, banyak sekali bisnis yang mencoba bertahan, banyak juga yang berguguran, tapi ada juga yang bersinar. Nah, saat ini di kesempatan baik ini saya kedatangan seorang tamu, Ibu Ipung. Apa kabar Ibu? Jadi Bu Ipung ini adalah owner dari Bawor Food. Bawor Food produk utamanya adalah bawang goreng ya Bu ya? Ya, betul. Bawang goreng terus kering kentang ya? Ya. Cuma kering kentang keju gitu ya? Kering kentang keju. Kalau saya tahu kan kering kentang itu Mustafa ya? Ya, biasanya kalau yang umum ditemui di pasaran itu yang kering kentang Mustafa. Nah, produk Ibu ini adalah kering kentang keju. Kering kentang keju. Nah, ya. Nah, terus selain itu juga Bu Ipung ini pemilik dari Roti Moti ya Bu ya? Betul. Roti Moti itu bakery ya Bu ya? Ya. Jadi perotian? Ya, perotian, area-area seputar roti. Area roti. Nah, nanti produknya apa aja ada linknya nih di bawah ini ya, bisa dilihat. Jadi Bu Ipung, sejarahnya gimana nih bisa membuat Bawor Food seperti sekarang ini? Tadinya sih kita niat nggak bisa dibilang secara tidak sengaja menemukan Bisnis tidak sengaja. Betul, karena memang dulu itu kan kebetulan keluarga saya penggemar bawang goreng. Bawang goreng, terus jadi tiap minggu itu ini asal muasalnya kita mengambil bisnis ini ya. Kita itu setiap minggu itu bisa habis itu sekilo bawang goreng. Makan bawang goreng. Jadi makan itu harus ada temannya bawang goreng. Ya. Nah, itu juga yang menarik karena saya melihat ini ada tagline-nya ya. Yes, nah, ini produknya teman-teman. Teman makan Bawor. Ya. Bawor itu singkatan ya Bu ya? Iya, sesimpel itu, bawang goreng ya. Bawor. Betul. Di sini ada tulisan teman makan. Ya. Berarti konsepnya gitu ya Bu ya? Konsepnya memang kita pengen memproduksi segala sesuatu yang kaitannya dengan makan. Jadi semua yang bisa dijadikan teman untuk makan. Mungkin karena saya juga doyan makan ya. Jadi konsep bisnisnya adalah kedepannya kita pengen mengembangkan perusahaan kita untuk memproduksi segala macam pendamping makan. Nah, pada saat itu kita berpikir apa nih kira-kira yang bisa jadi peluang usaha. Nah, kebetulan karena ketika misalkan saya berpikir bahwa ketika saya suka bawang goreng, terus keluarga juga suka dengan bawang goreng, kayaknya ini asik juga nih kalau misalkan sesuatu yang simpel tapi pasti ketika misalkan saya memposisikan ketika misalkan enak makan ditemenin bawang goreng, kenapa enggak kita jadikan ini sebagai komoditas untuk kita jual gitu. Dan memang semua makanan yang dijual itu biasanya ada bawang gorengnya Bu ya? Betul. Bakso, mie ayam, siomay, ayam, nasi rames, bahkan opor pun kan Opor temannya betul. adalah Bawang goreng. Jadi saya berpikir bahwa ini bisa nih dijadikan teman untuk makan. Nah, keunggulan kita itu kan biasanya bawang goreng itu standar ya. Bawang goreng kebetulan ini karena balik lagi, anak saya yang pertama sukanya rumput laut, anak saya yang kedua kalau misalkan ini bawangnya yang original gitu. Jadi nah ini nih tadinya saya mau nanya bedanya sama bawang goreng biasa apaan gitu kan, banyak di pasar bawang goreng. Betul, tapi kita membuat racikan gimana caranya biar bawang gorengnya kita tasty gitu. Jadi berbagai rasa ya. Betul, jadi kalau Ini kebetulan saya juga ada nih contohnya ya. Ya. Ini ya Bu ya? Ya, betul itu. Ini ada rasa rumput laut warnanya hijau dan ada rasa teri. Betul. Wah, ini teri enak nih. Iya. Jadi rasa apa lagi Bu? Kita baru 3 aja. Mungkin kedepannya kita pengennya lebih variatif ya. Ada yang pedas juga gitu. Ada yang pedas. Karena penyuka bawang goreng ini gak cuma anak-anak. Oh iya betul.
gitu. Nggak cuma orang tua, tapi anak-anak juga ternyata setelah kita launching ini banyak banget juga anak-anak yang suka, malah jadi kayak jadi cemilan. Oh iya, bawang goreng jadi cemilan. Iya Ya? kan, jarang ya kayak gitu ya. Gitu. Karena ada rasa rumput laut juga, ABG pada suka tuh. Iya. Gitu. Terus tadi cerita ya di awal penjualannya bagus banget. Itu strateginya gimana bisa sampai? Jadi kalau Apakah menggunakan iklan atau enggak? Oh enggak, Murni karena pertemanan aja. pertemanan. Jadi kebetulan dulu tuh kan tadi saya bilang saya tuh dulu bekerja di salah satu bank BUMN. Nah teman saya ada 15 tahunan ya kerja di bank. Jadi kan otomatis teman-teman saya banyak. Entahlah itu dari kolega dari nasabah yang kita maintain masih berhubungan baik sampai saat ini. Terus dari kalau di bank itu kan 2 tahun biasanya pindah tempat tuh. Gitu. Jadi kan otomatis saya banyak mengenal teman-teman baru gitu kan. Bisa dibilang udah ngublekin Jakarta lah gitu, area Jakarta. Nah bermodalkan itu, ketika saya meluncurkan produk-produk ini, benar-benar murni yang beli adalah para teman-teman. Tapi dengan teman, omsetnya tadi udah cerita ya, omsetnya saya udah lihat omsetnya dan wow gitu omset. Kita tuh mengembangkan penjualannya dengan reseller. Gitu. Jadi kan Maksudnya temennya jadi reseller? Iya, betul. Temennya reseller. betul. Jadi kayak misalkan Saya pikir tadi temennya yang beli. temennya, jadi gini, karena segmen kebetulan masih antar teman aja. Jadi kan di banyak kantor tuh teman SMP, teman SMA, teman kuliah kan memang kebanyakan besar segmen pasar kita adalah kerja kantoran teman. Tapi banyak juga karena kita juga kan punya grup. Kalau sekarang kan media sosial banyak Ya, betul. gitu. Jadi sangat terbantu sekali dengan penjualan dari media sosial gitu. Nah berawal dari situ saya berpikir bahwa kenapa enggak saya menawarkan konsep reseller Ke teman. Jadi ketika misalkan kita tinggal nawarin misalkan ke kantor di kantor X gitu ya, ya udah kamu jualin aja di situ gitu. Jadi ternyata metode seperti itu sangat berhasil. Gitu ya. Betul. Jadi jangkauannya panjang. Saya punya 51 reseller. 51 reseller. Betul. Bisa kebayang sih 51 reseller per resellernya menghasilkan berapa ya, Pak. Betul. Terus ada satu hal juga yang akhirnya jadi kepikiran nih. Kenapa pertemanan ini menjadi lebih efektif? Karena mungkin ada trust. Betul sekali. Jadi orang menjual produknya teman itu lebih apa ya? Jadi tidak ada kekhawatiran mereka bahwa produk yang mereka tawarkan ke teman-temannya itu asal-asalan. Karena secara personal mereka mengenal saya seperti apa. Betul. Jadi saya ulangi lagi nih. Jadi Bauer Food ini pertama kali di launching atau dijual itu tanpa iklan. Ya. Murni menggunakan pertemanan. Betul. Dengan sistem reseller. Betul. Dan ternyata hasilnya bagus gitu ya. So far so great. So far so great Ya. gitu ya. Ini kan udah jalan 2 tahunan ya kalau saya. Iya. Udah sampai 2 tahun ya. Nah terus ini nih masuk ke topik berikutnya. Sebelum itu ini ada produk apa lagi? Oh ya, ini Tadi yang tadi saya jelasin ya. kentang, Ini betul. juga sama ya. Sama, persis. Persis juga ya. persis. Jadi berawal dari- Responnya juga baik juga ya sama. sangat. Oh iya. Karena kan anak-anak juga suka keju ya. Ya betul. Anak-anak. Nah, kebetulan kan ini masih sama konsepnya, teman makan. Teman makan. Jadi kayak Iya sih benar. jadi appetizer banget ini. Iya. Nah, misalkan ibu-ibu kan biasanya mau yang praktis tuh ya pagi-pagi. Iya. Ada telur, dianggur-anggurin ini Iya. enak. Indomie, sebut merek ya. Tapi ininya mie instan gitu ya. Instan ya. Dicaburin ini, Mantap. Ini kan ada yang pedes nih tuh. betul. Mantap. Jadi kering kentang pedes tapi nggak basah kering ya. Ya. Dan ini kejunya keju beneran. Dan pakai Nggak keju. cuma bumbu Jadi keju. lumayan sih enaknya ya. Pasti gurih. Gitu. Ya. Harus nyoba nih. Nah, terus kita lanjutin ya. Betul. Udah 2 tahun berarti menghadapi masa-masa pandemi dong ya berarti ya. Berarti ngalamin masa sebelum dan Sebelum masa dan masa setelah Betul. pandemi.
Nah tadi kan penjualan bagus, Hmm. terus ketemu masa pandemi, gimana tuh cerita kondisinya? Pasti menyesuaikan ya, karena semua orang jualan pasti menyesuaikan. Terus apa namanya, jadi mereka punya lebih kayak referensi ya gitu. Mungkin ketika misalkan saya banyak mendengar bahwa perusahaan ada yang apa namanya work from home. Nah, work from home ini kan otomatis mengurangi intensitas. Iya betul. Biasanya kan orang-orang di kantor tuh kan makan rame-rame gitu kan, seru-seruan. Terus kalau misalkan orang di kantor tuh kan apa nih gitu, ketika satu beli semuanya beli. Iya. Gitu. Misalnya rame ya di jadi kayak pantry bulking gitu ya. Iya. Jadi misalkan nawarin ke satu meja makan, terus misalkan di situ ada 10 orang makan, bisa 10-10-nya pesen gitu. Betul. Gitu. Nah, Jadi pas ada pandemi pasti. banyak yang work from home, betul. ngaruh penjualan. Ngaruh penjualan karena kan impulse buyer ya. Betul. Ini kan makanan-makanan yang sebenarnya nggak mikir kalau dibeli. Iya. Gitu. Nggak direncanakan ya. Betul, nggak direncanakan. Jajanan lah ya gitu. Ya. Jajanan. Nah terus bagaimana cara mensiasatinya ini? Akhirnya ya kita beriklan. Berikan. Gitu. Terus apa namanya, yang sampai sekarang masih dilalui ya penjualan lewat medsos ya. Medsos ya. Mm-mm. Terus mulai masuk ke Masuk produk ke produk roti. roti ya. Betul. Kalau roti kebetulan saya hobinya baking. Iya. Hobinya baking, terus ya kenapa enggak gitu. Ini jenis rotinya apa ya? Roti Roti biasa. manis, roti tawar juga. Spesialnya atau bedanya? Sebenarnya lebih ke cemilan lah ya, cuman dari roti aja. Ada kita misalkan di pasaran lagi banyak model roti sobek, ya kita tawarin roti sobek bisa. Itu kan jalan tadi ya cerita pas masa pandemi gitu ya. Ya. Jadi karena sebenarnya roti-roti ini jadi ditawarkan juga karena ada siklus bisnis ya, siklus bisnis. Jadi ketika masa pandemi ini dari secara omset itu turun di bawang goreng dan kentang keju panggang, akhirnya kita berpikir kan apa sih ini cemilan yang dipakai untuk anak-anak work from home, untuk menu sarapan, alternatif sarapan, masih seputar makanan karena memang saya hobinya Masak bisnisnya kulineran lah. Kuliner ya. Iya. Jadi ya, dan kita coba tawarin menu-menu yang standar aja, donat gitu kan, yang sebenarnya simple, orang-orang juga banyak yang bisa bikin donat gitu. Cuman kan kadang-kadang kan orang belinya kepraktisan ya. Betul. Gitu. Jadi ketika saya nawarin itu ternyata responnya sangat bagus ya. Terusin Akhirnya ya. sampai sekarang gitu. Itu workshopnya di rumah aja atau Iya, semua boleh dikerjakan sendiri. di produksi sendiri semua? Diproduksi sendiri, semua produksi sendiri. Semua produksi sendiri. Betul. Jadi bisa ngatur-ngatur stok ya. Iya. Nah, untuk yang roti memang kita masih by order aja. Nah, nggak pakai reseller, nggak kayak Nah, kalau roti belum. belum. Belum mungkin Karena karena pre-order ya. Pre-order kita Iya. sistemnya. Sistem pre-order ya. Ya. Gitu. Iya. Jadi intinya kalau boleh saya bilang dari pengalaman 2 tahunan ini ya, yang penting terus berkreasi ya. Terus berkreasi. Jadi sebenarnya memang ketika pandemi mempengaruhi penjualan, kita harus berpikir kreatif ya. Ada peluang apa nih pada saat pandemi ini yang bisa kita lakukan? Jadi kita mengundang Bu Ipung ini ke sini karena kebetulan Bu Ipung ini adalah salah satu member dari Net 89 di bawah naungan Smart Profit Team ya Bu ya. Betul. Gabung sejak November. Itu gimana ceritanya bisa gabung Net 89? Apakah emang sebelumnya ada background trading atau emang tertarik? Maksudnya apakah nggak ragu gitu untuk gabung di sini? Jadi kebetulan saya, suami sama kakak trader. Trader forex. Luar Jadi biasa. Jadi selain bisnis ini juga trading juga gitu. Ya, jadi ketika temen orang-orang lain tuh dengan euforia sahamnya, kebetulan kan memang dulu kita udah lama banget main forex. Jadi memang kalau kita ketemu pasti
adalah sembilan tuh kita ngomongin masalah trading ini. Dan kebetulan ketemu ngobrol, terus ada kakak waktu itu ngenalin dengan Net 89 ini. Kemudian kita mulai baca-baca, saya baca-baca, kan katanya kan kalau ada statement tuh, if you find someone offering you exact profit, run gitu kan. Saya baca itu tuh. Gitu. Terus ragu lah, ada keraguan pasti karena kan ketika dikenalkan dengan paket-paket pembelian robot itu kan nominalnya enggak kecil ya, besar kan, besar gitu. Sama modal ini bisa buat sewa ruko. Bisa buat sewa ruko. Nah terus balik lagi ketika misalkan saya sempat berdebat juga tuh sama temen, karena kan kebetulan dia paham tentang mungkin apa namanya area-area inilah ya. Ketika misalkan dia meragukan ini ketika apa namanya dia mendebat saya, loh itu ada loh porsi yang dijadikan untuk investasi robotnya gitu kan. Saya ngebayangin ketika misalkan saya bisnis akan ada investasi yang harus dibayar di depan, yang itu tidak secara langsung memberikan keuntungan. Misalkan nih sewa toko, ya sewa toko itu tidak serta-merta menjanjikan bahwa nanti toko itu laku loh, ya kan? Saya berpikirnya seperti itu gitu. Cuman dengan perantaraan toko ini apa namanya, kita mengundang orang untuk datang ke toko kita. Nah kebetulan saya trader, saya paham bahwa dihitung-hitung profit yang ditargetkan oleh Net 89 ini kan 1%. Kalau buat trader itu kecil. Iya. Itu kecil, gemes. Misalkan dengan uang, misalkan paket yang diambil misalkan 9 juta ya. Untuk equity tradingnya itu $500 ya. Dapatnya cuman target profit 1% itu kan cuman $500 ya. Cuman $5 loh. $5. Kalau buat trader kecil banget itu. Itu bayangan saya waktu itu. Cuman kan di showing track recordnya Net 89. Terus saya benar-benar untuk memahami ini juga butuh waktu ya, karena memang untuk melakukan suatu tindakannya memang kita harus positif negatif gitu kan, antara positif negatif mana yang lebih baiknya paling banyaknya. Terus saya pelajarin tuh track record perusahaan ini 2 tahun terakhir lah ya. Itu bagus. Yang apa namanya bahkan saya lihat manlinya nggak juga tiap hari untung. Jadi 1% itu adalah target. Gitu. Ketika misalkan saya seorang trader, ketika loss itu wajar. Gitu. Nah tapi saya lihat di akumulasinya tetap aja itu menghasilkan profit buat si investor-investornya. Nah dari apa namanya mempelajari track record tradingnya, ada loss, tapi setelah diakumulasi secara overall dalam 1 bulannya masih memberikan profit. Oh berarti saya berpikir iya ya, walaupun misalkan 1% itu sangat kecil, bahkan ada profit sharingnya di situ. Jadi dari 1% dibagi lagi gitu. Oke, gitu. Saya masih berhitung. Setelah dihitung-hitung, kalau misalkan yang paling berat dari menjadi seorang trader adalah konsistensi, gitu. Konsistensi dan how to manage psikologi trading ya, gitu. Itu yang paling berat bagi seorang trader. Ada greediness, aduh penasaran gitu kan, ini harusnya sell gitu. Nah karena ini dijalankan sama robot, jadi nggak ada tuh faktor-faktor kayak gitu yang biasa saya praktekkan. Gitu. Itu pas waktu trading ini profitnya besar-besar gitu ya? Profitnya besar-besar.
lossnya juga besar-besar. Pernah margin call. Kita akrab. Nah itu ya Bu ya, jadi kelebihan salah satu yang saya tangkap ini adalah konsisten itu gitu ya. Konsisten untungnya walaupun kecil. Kecil. Gitu. Gak besar loh. Ada keraguan ya Bu. Ini kan ya sesuatu yang apa namanya gimana ya, bisa dikatakan bagi sebagian orang ini nggak jelas gitu ya, bagi sebagian orang. Tapi bagi yang udah terjun di dalamnya kan jelas banget gitu ya, karena cuma ngambil keuntungan. Sebelum join itu ada apa yang membuat Bu Ipung ragu gitu? Ada hal yang membuat saya masih ragu nih di hal ini gitu. Pertama yang saya tanyakan ke yang mengenalkan Net 89 ini adalah brokernya. Yang saya tanyakan adalah brokernya. Tapi kembali lagi, dulu perasaan waktu saya trading saya nggak pernah tuh mikirin broker. Yang penting WD gitu. Yang penting WD aja. Broker selama bisa WD aman gitu ya. Iya, betul. Terus saya cari pemberitaan yang negatif terkait dengan Net 89 ini, kayak misalkan atau terkait dengan past performance-nya dia lah dalam 2 tahun ini. Kok yang dilalanya saya nggak nemu sih. Gitu. Paling di media sosial banyak sih yang pasti meragukan ini gitu. Awalnya ikut berarti starter ya Bu ya? Sekarang berarti udah pro trader ya? Pro trader ya? Iya, betul. Jadi bukan nyesel malah nambah. Betul. Karena kan saya ngejalanin bisnis real, dalam artian bisnis real itu yang kalau misalkan manggang roti aja. Nah ya, perbandingan dengan bisnis yang sekarang Ibu jalani dengan kan, di Net 89 kebetulan kan kita jalanin dua-duanya ya. Betul. Yang passive income-nya sama yang aktif, dalam artian membutuhkan proses produksi gitu ya, jalanin semuanya. Jadi ketika bikin roti ini, donat yang menurut orang simpel itu bisa bikin pengerjaannya nggak cukup sejam 2 jam, bisa 3 jam 4 jam. Iya. Perrotian itu butuh waktu proses 4 jaman. Untuk prosesnya aja. Untuk sampai selesai. Jadi antara kita ngadonnya, terus proofingnya itu butuh waktu. Overproofing juga jadi jelek hasilnya gitu kan, kurang mengembang juga bantat gitu kan. Jadi butuh kontrol yang maksimal gitu. Manggang kalau ditinggal juga bisa gosong kan gitu. Jadi pada saat saya jalanin dua-duanya sampai sekarang trading yang passive income-nya jalan. Kan enaknya pakai robot ya. Iya. Jadi cuman udah nggak pusing lagi kayak dulu ya. Enggak. Kalau dulu harus dilihatin terus gitu ya. Betul. Ini ada news apa nih gitu. Apalagi kalau ada news gitu. Apalagi hari Jumat tuh Pak. Iya betul. Di Jumat suka chartnya tuh suka ngebesin gitu. Iya betul. Ujuk-ujuk nyuser. Loncat-loncat gitu ya. Betul. Nah kalau dengan ini ya kerasa banget. Maksudnya memang fungsinya kita di ini gantiin sama robot. Jadi saya masih bisa ngadon gitu. Dan tinggal WD itu benar ya Bu ya, nggak ada masalah ya Bu? Nggak ada masalah. Tinggal WD gitu. Saya ini kebetulan pegang akunnya Bu Ipung nih, akun investornya, dan saya udah lihat juga nih berapa kali nih Bu Ipung WD ini. Ini rajin banget nih WD-nya. Saya lihat nih, berapa kali WD ini. Nah, terus kalau saya lihat kan sekarang di bawahnya Bu Ipung sekarang udah banyak tim ya. Iya betul. Itu gimana itu maksudnya, apakah aktif dan seperti apa? Waduh. Oh, bisa. Jadi gini kan, kan saya jelasin tadi untuk sekarang kan fokusnya adalah produksi. Betul. Barang dagangan yang ada. Terus memang sih masih ada waktu ya, ada waktu yang ada lah untuk mengembangkan bisnisnya kita. Jadi kebetulan saya kan join Smart Profit ya, Smart Profit Team. Smart Profit Team. Betul. Ya. Nah, saya disupport banget sama Smart Profit Team. Jadi saya dibikinkan web replika. Jadi sudah tinggal ngiklanin aja. Gitu.
Jadi dari Webgrika itu Jadi member-member Boypung tuh nggak ada sama sekali yang di approach langsung ketemu presentasi. Nggak ada. Paling zaman pandemi gini ya nggak mungkin. Betul. Bahkan kalau misalkan ada yang minta ketemu offline yuk gitu, ya mohon maaf karena memang sekarang juga lagi masa pandemi. Mungkin kalau misalkan pandeminya udah berlalu, dengan senang hati untuk diskusi ngobrol-ngobrol offline. Jadi teman-teman, selain daripada hasil trading, dapat untung dari hasil trading, juga ada yang namanya profit sharing ya. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana profit sharing, lihat di video Kang Abe sebelumnya, dijelaskan bagaimana profit sharing ya. Nah, Bu Ipung ini juga mengembangkan jaringannya, tapi dengan cara yang lebih cerdas gitu ya. Iya, nggak capek. Gitu. Jadi Bu Ipung mendapatkan fasilitas web replika dari Smart Profit. Terus ada tim supportnya juga, jadi kalau misalkan nanti ada yang daftar mau Ibu Ipung, otomatis nanti akan disupport oleh tim di belakangnya. Tahu-tahu sudah menjadi member aja di bawahnya Bu Ipung dan mendapat profit sharingnya gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan sih saya targetnya pengen jadi Safir nih dalam waktu 2 bulan. Harus gitu. Kita kerjakan bareng-bareng untuk gitu. Tapi intinya adalah memang kalau ketemu tim yang enak, jadi enak ya ngejalaninnya. Iya. Kebetulan saya disupport habis nih sama Smart Profit Team ini. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa Smart Profit Talk tentang bisnis, tentang trading. Jadi kalau misalkan yang dari yang saya kerjakan, bahwa untuk mendapatkan keuntungan sekian ratus ribu aja kalau misalkan di bisnis yang saya jalani, karena kebetulan masih dikerjakan sendiri ya, jadi butuh effort yang sangat luar biasa. Dan dengan ketemu Net 89 ini, wow gitu. Jadi too good to be true, tapi it's good. It is good to be true gitu. Oke. Jadi begitu teman-teman semua, edisi Smart Profit Talk kali ini kebetulan kita berbincang-bincang dengan Bu Ipung dari Smart Profit Team juga. Jangan lupa jika teman-teman ingin mencari lebih jauh tentang Net 89 ini, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Terus kalau ada yang pertanyaan atau diskusi lebih dalam, juga jangan sungkan-sungkan untuk hubungi kita di Smart Profit Team ini. Kita akan berbincang-bincang lagi dengan tamu yang lain. Sampai bertemu di video berikutnya.